pedagang itu harus pasang mental miskin. Di mana apa? Dia harus punya rasa butuh, rasa miskin bahwa saya ingin dibeli. Sebetulnya kemiskinan itu adalah kebutuhan alam semesta. Diperangi pun akan muncul lagi, akan muncul terus, muncul terus, muncul terus. Karena itu kebutuhan alam semesta untuk tetap eksis. Kalau semua orang sudah keadaan dunia ini sudah seperti yang dikatakan oleh para motivator, ya, itu ya, seperti yang disampaikan oleh para motivator, di mana semua orang itu sudah bermental kaya, semua orang sudah berlimpah, kayak gitu ya. Kiamat, itu loh. Karena yang namanya kemiskinan itu adalah penyeimbang daripada kekayaan. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi ya di channel Gus Muhammad Nurul Banan. Pada kesempatan malam hari ini Gus Banan akan menerangkan tentang materi yang cukup membantu teman-teman tentang tak dapat kaya tanpa mental miskin. Mungkin Gus Banan bisa menjabarkan yang Gus Banan maksud untuk materi ini. Monggo Gus bisa diterangkan. Ya, artinya tak dapat kaya tanpa mental miskin. Ya, selama ini kan kita itu dilatih oleh para guru, oleh para motivator, khususnya masalah kerezekian, oleh para trainer pemberdayaan diri bahwa harus membangun mental kaya. Nah, namun dalam kehidupan ini ternyata kita nggak akan bisa kaya kalau hanya menggunakan mental kaya. Kita akan hancur malah. Maka kemudian harus disetarakan, harus diseimbangkan, ya, balance, ya. Harus ada balancing, harus ada keseimbangan dengan yang namanya mental miskin. Hanya saja tentu mental miskin di sini adalah mental keseimbangan, bukan mental yang kemudian merusak, itu bukan. Karena mental kaya ya bisa merusak, mental miskin juga merusak. Loh, sekarang yang namanya mental kaya itu kan mental tidak butuh kepada orang lain. Mental di mana kita itu melimpahi kepada orang lain. Lah, kalau kita terus melimpahi kepada orang lain, berpotensi kita semenang-menang apa enggak? Ya, adigang, adigung, adiguna, kesemenang-menangan itu muncul dari mental kaya. Kalau kita sudah gak merasa butuh sama orang lain, kita semenang-menang loh dengan orang. Saat kita semenang-menang, kita hancur apa enggak? Hancur. Makanya keburukan dari mental kaya itu resikonya, resiko buruknya sama dengan mental miskin. Ini. Lah, mental miskin pun seperti itu. Sebetulnya mental miskin itu ada baiknya. Cuma kemudian kalau mental miskin ini sudah keluar dari koridor, sudah keluar dari kewajaran, akhirnya ya menjadi sistem pengrusak kita juga. Misalkan ya, orang saking butuhnya kepada orang lain, kemudian dia kerjaannya minta-minta, bersandar kepada orang lain, selalu merasa tidak punya, selalu merasa miskin. Ini sampai merusak kepada sistem tatanan. Jadi mental kaya ya bisa merusak, mental miskin juga bisa merusak ketika tidak sesuai dengan koridor-koridor tentu. Nah, yang kali ini mau saya jelaskan ini mental miskinnya. Karena kalau soal mental kaya sudah biasa banyak yang menjelaskan. Tapi mental miskin seperti apa yang kemudian bisa memberdayakan kepada kita? Soalnya kalau di dalam diri kita sudah tidak ada mental miskin, kita juga hancur loh. Kita juga akhirnya malah bisa mati. Karena begini, alam semesta itu merupakan alam keseimbangan dua dimensi yang saling bertabrakan. Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau laki-laki semua hancur ya. Itu. Ada tombol on, ada tombol off. Itu sudah keseimbangan sistem alam semesta, sistem yin yang, sistem linggayoni, sistem pasang-pasangan alam semesta. Nah, antara mental miskin dengan mental kaya juga seperti itu. Dalam diri seorang yang kaya, dia juga sebenarnya dia juga memelihara mental miskin kok.
Hanya kemudian mental miskin yang terkontrol dengan baik. Kalau sudah tidak seimbang yang terjadi, kita hancur. Mati kita itu loh. Bisa mati. Seperti listrik nggak bisa nyala. Ternyata buka kelas training jelang Natal dan Tahun Baru. Banyak peserta yang meminta agar opening kelasnya diundur hingga 1 Januari 25. Masih ada waktu untuk mendaftar. Klik link deskripsi untuk info. Makanya salah satu tanda-tanda hari kiamat itu adalah kekayaan bumi itu semuanya dilimpahkan oleh Allah. Dilimpahkan oleh Tuhan. Sehingga di akhir nanti menjelang kiamat, ini orang mau sedekah saja bingung. Tidak ada yang menerima karena semua orang itu sudah menjadi orang kaya. Gitu loh. La taqumus sa'ah hatta yaktsura fikum al-mal. Kiamat itu tidak akan pernah datang, tidak akan pernah tiba sehingga kemudian harta itu menjadi banyak. Fayufidu hatta yuhimma rabbal mali man yakbiluhu. Loh, harta banyak kemudian melimpah-limpah. Sampai kemudian orang yang memiliki harta itu bingung. Ini harta mau saya berikan siapa ya yang mau menerima? Itu ya, mau memberikan sedekah nggak ada yang menerima, mau memberikan zakat nggak ada yang menerima, mau memberikan nafkah nggak ada yang menerima itu. Man yakbiluhu minhu sodako. Bingung dia itu mau memberikan sodako, siapa yang bisa menerima itu loh. Wajud'a ilaihi ar-rajul fayaqulu la aroba li fi. Sampai kemudian dia memanggil orang lain. Kamu ke sini, ini saya ada sedekahan, tolong diterima. Dia bingung. Karena apa? Orang yang dipanggil mau disedekahi bilang la aroba li fi. Saya sudah nggak butuh. Itu loh. Lah makanya itu sebagai ukuran. Oke lah ya. Kalau di sini mungkin kalau kita sedekah makanan sekarang udah bingung, mulai bingung. Dulu waktu saya di pondok pesantren itu kalau dikasih makanan sama orang seneng banget. Tapi sekarang santri-santri saya itu ada makanan itu nggak begitu membeli. Artinya ada makanan mereka nggak begitu berebut, nggak terlihat bahwa mereka itu anak lapar. Karena apa? Jajannya sudah full, makannya juga sudah full. Seperti saya mau mensedekahkan makanan sama santri, itu sudah bingung. Itu loh. Apalagi pakaian. Ya, mungkin kalau pakaian baru mungkin masih banyak yang terima. Pakaian bekas. Nah, nanti menjelang kiamat, kita itu mau memberikan sedekah berupa harta, berupa emas, berupa uang, kondisinya sama seperti kita sedekah memberikan makanan ataupun sedekah memberikan pakaian bekas. Itu loh kondisinya loh. Ini di Indonesia ya, yang negara berkembang ya. Kalau di negara-negara miskin, misalkan di Burundi saja, tentara gajinya itu cuma sekitar 350.000. Mereka pasti masih rakus menerima sedekah kan itu loh. Ya, pasti. Nah, ini ya sebagai tanda bahwa kiamat ya masih jauh lah. Menunggu negara-negara Afrika itu menjadi negara makmur, negara maju. Itu. Sekarang ya alhamdulillah itu Afrika itu masih menjadi negara yang bisa menopang dunia supaya tidak kiamat. Lah, iya. Kalau ke Eropa, itu ya misalkan di Belgia. Saya pernah ke Belgia. Itu di sana yang namanya orang nganggur dibayar oleh negara. Orang miskin digaji oleh negara. Sehingga orang nggak punya uang itu sudah susah. Karena kebijaksanaan negara yang begitu baik. Kemudian amanahnya pemerintah kepada rakyat juga sangat baik. Itu. Ketika ada orang kaya yang kaya, pajaknya tinggi. Ya. Pembisnis yang kaya-kaya itu pajaknya tinggi, bayar kepada negara. Oleh negara uang pajak yang tinggi tersebut dimanfaatkan untuk menolong fakir miskin. Ini. Sehingga di sana memang mencari orang miskin sudah susah di negara-negara maju. Ya walaupun copet masih ada, berarti masih ada orang butuh duit, ya gitu loh. Tapi nanti menjelang kiamat bingung, kita buang emas, gak ada yang mau ngambil.
Kita mau buang sedekah, tidak ada yang mau menerima. Dan ini terjadi menyeluruh di seluruh penjuru dunia. Nah, pada waktu itu berarti kan apa? Sudah tidak ada orang miskin. Berarti yang namanya kemiskinan itu adalah kebutuhan alam semesta agar alam semesta itu tetap eksis. Itu. Teriak-teriak seperti saya kerjanya teriak-teriak memerangi kemiskinan misalkan ya. Materi saya sering berbicara masalah rezeki. Kayak gitu. Sebetulnya kemiskinan itu adalah kebutuhan alam semesta. Diperangi pun akan muncul lagi, akan muncul terus, muncul terus, muncul terus. Karena itu kebutuhan alam semesta untuk tetap eksis. Kalau semua orang sudah keadaan dunia ini sudah seperti yang dikatakan oleh para motivator, ya, itu ya, seperti yang disampaikan oleh para motivator, di mana semua orang itu sudah bermental kaya, semua orang sudah berlimpah, kayak gitu ya. Kiamat, itu loh. Karena yang namanya kemiskinan itu adalah penyeimbang daripada kekayaan. Yang miskin habis, kekayaan juga habis. Apa? Yang miskin habis, adanya yang kaya. Justru kemudian dunia itu kiamat. Ini jadi ya, nggak bisa dihapuskan itu nggak bisa. Loh, kenapa kemudian saya kok bicara masalah rezeki, bicara masalah kemakmuran, masalah prosperity? Itu loh. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita, walaupun kemudian alam semesta ini memang bisanya berdiri kalau ada kemiskinan, tapi kan tugas manusia harus memerangi kemiskinan. Kayak gitu. Sama saja nafsu. Kita nggak ada nafsu, ya kita mati kok. Kayak gitu loh. Padahal nafsu itu adalah bagian dari energi iblis. Ini. Kita nggak ada nafsu, kita mati. Tetapi tugas kita selalu memerangi nafsu. Walaupun nafsu itu sendiri diperangi, tidak akan pernah mati. Karena kalau nafsu sudah mati, sama saja jenazah. Itu mati sama saja itu loh. Itu jenazah udah nggak ada nafsunya. Itu loh. Sama. Betul, yang namanya kemiskinan itu nggak bisa kita perangi, nggak bisa kita hapuskan. Kalaupun terhapus, kiamat yang terjadi. Tapi ini, tugas kita adalah mensyiarkan kekayaan, mensyiarkan keberlimpahan ke alam semesta, mengajak orang untuk kaya. Walaupun nanti kalau sudah sukses kaya semua, ujung-ujungnya juga kiamat. Hancur lebur dalam semesta ini. Kayak gitu. Nggak bisa jalan itu loh. Terus kemudian yang namanya jelang kiamat, ini jadi ngobrol dulu ya. Sebelum ke materi malah ngobrol dulu. Itu kan juga sama. Jumlah perempuan konon itu akan lebih banyak daripada laki-laki. Itu 40 wanita itu hanya ada jatah satu laki-laki. Konon seperti itu kan. Ya sama aja kan. Sudah tidak ada keseimbangan antara laki-laki dengan perempuan. Tidak ada keseimbangan antara apa? Antara miskin dengan kaya, yang terjadi kiamat. Makanya jelang kiamat ya, memang alam semesta sudah nggak bisa eksis. Itu loh, perempuan lebih banyak, kekayaan ya kemudian lebih banyak orang kaya, yang miskin sudah habis semuanya, tidak ada. Sudah tidak bisa saling kontrol. Alam semesta memang sudah tidak seimbang. Akhirnya kiamat. Ini loh. Nah, tubuh kita, ya, tubuh kita ini adalah mikrokosmos. Ya, ini kan alam semesta besar. Butuh kekayaan juga butuh kemiskinan. Butuh orang kaya juga butuh orang miskin. Karena keduanya saling apa namanya? Saling berkesinambungan, saling terhubung berkesinambungan, saling membutuhkan. Lah, tubuh kita ini mikrokosmos. Kalau alam semesta yang besar, makrokosmosnya itu butuh kekayaan dan kemiskinan, tubuh kita yang kecil ini juga butuh kekayaan dan butuh kemiskinan. Tubuh kita butuh mental kaya, juga butuh yang namanya mental miskin. Itu ketemunya di situ. Lah, kalau kita hanya menggunakan mental kaya, dunia kiamat. Kalau hanya ada orang kaya, tubuh kita hanya ada mental kaya, kita juga kiamat. Mati kita itu loh. Sebaliknya, tubuh kita hanya ada mental miskin, tidak ada mental kayanya, kita juga kiamat, kita mati. Jadi kalian semua itu masih hidup seperti ini, itu masih ada unsur yang saling berimbang antara mental kaya dengan mental miskin. Itu loh. Nah, sekarang
Yang namanya mental miskin kok bisa menjadikan kaya? Ini mental miskin yang bagaimana? Yang namanya mental miskin itu kan mental di mana kita itu membutuhkan kepada orang lain. Kita membutuhkan sesuatu untuk diri kita. Kalau kita lapar, kemudian kita butuh makan, berarti kita punya rasa miskin kepada makanan. Nah, itu loh. Itu namanya miskin. Nah, sekarang orang kan nggak mungkin tidak makan. Kayak gitu ya. Ya ada lah orang yang mungkin nggak pernah makan itu para Buddha-Buddha yang bertapa, para Buddhis yang bertapa puluhan tahun kayak gitu. Tapi kan sedikit sekali jumlahnya orang-orang yang seperti itu. Ya, sedikit sekali jumlahnya. Lah, sekarang seperti ini, di dalam tubuh kita itu butuh asupan yang namanya mental miskin, tetapi mental miskin yang berada pada koridornya, berada pada relnya, berada pada jalannya, pada pintasannya, berada pada mustakornya. Kalau bahasa alam semestanya mustakor, tempat orbitnya itu loh. Ini harus berada di situ, karena itulah keseimbangan dalam tubuh kita. Contohnya kayak gini, kamu jadi pedagang, kemudian pedagang itu harus pasang mental miskin. Di mana apa? Dia harus punya rasa butuh, rasa miskin bahwa saya ingin dibeli. Ya kan? Nah sekarang pedagang ada perasaan tidak ingin dibeli. Sehingga kemudian ketika ada pembeli datang, bodoh amat saya nggak butuh sama uangmu. Kayak gitu kan. Seenaknya sendiri melayani. Seenaknya sendiri masih harga. Nggak mau ya udah. Saya nggak butuh sama uangmu. Ini mental kaya apa bukan? Mental kaya. Tapi kalau pedagang menerapkan cara seperti itu, bubar nggak dagangannya? Wah, bubar kabur. Pembelinya kabur. Jelas pembelinya kabur, dagangannya nggak laku. Karena dimentali kaya. Loh, mental pedagang ya harus mental miskin ketika dagang. Saya butuh duitmu. Bahkan diakal-akal, biar bagaimana uangmu itu menjadi milikku. Iya kan? Bagaimana kemudian uangmu itu ketarik sama saya. Menarik ke sini, ditarik sama tubuh kita. Nah, sehingga apa kemudian? Banyak para pedagang, saking inginnya punya keuntungan, ya malah kemudian dia itu menggunakan cara-cara yang kotor, malah sampai seperti itu. Ada yang berbohong, ada yang menipu, ada yang pakai janji palsu dan lain sebagainya, membujuk dan lain sebagainya. Saking miskinnya mentalnya itu loh, banget dia itu pingin dikasih keuntungan, pingin dibeli, pingin punya cuan. Ini. Lah, ini mental miskin apa bukan mentalnya pedagang? Mental miskin. Tapi dengan mental seperti itu, si pedagang kemudian apa? Apa? Dagangannya laku, bisa jalan, kemudian dia punya uang. Akhirnya dia menjadi kaya. Padahal kayanya dibangun dari dagang. Dagang itu adalah mental. Berarti yang namanya pedagang itu hakikatnya dia adalah Mental itu menggunakan mental miskin tetapi legal. Kayak gitu loh. Ya. Legal. Nah sekarang kalau mental miskin digunakan untuk cara-cara yang culas, minta-minta saya butuh duitmu, minta-minta jadi pengemis, ini sudah menjadi abnormal. Itu loh ya kan? Sudah error itu loh. Digunakan untuk memeras orang. Dia butuh uang, memeras orang. Ini sudah error, abnormal. Tapi kalau dengan cara dagang, di mana apa? Ada pertukaran energi yang diberikan. Iya, kamu beli HP-ku, saya ambil uangmu. Ini pertukaran energi yang normal. Tidak masalah dan memang pedagang itu kan kayanya dengan mental miskin. Berarti kan kita, ya kan, tubuh kita berarti butuh yang namanya mental miskin. Kita kalau ingin kaya membangun mental miskin. Itu. Sekarang lagi, seorang presiden, seorang raja misalkan, seperti Pak Prabowo, dia butuh yang namanya mental miskin. Mental miskinnya apa sih? Pada suara rakyat, pada dukungan politik rakyat. Nggak berani beliau macam-macam dengan rakyatnya.
seenaknya melayani rakyat, nggak bisa karena dia butuh dukungan politik. Kalau sampai kemudian kok rakyatnya tidak memberikan dukungan politik kepada beliau, beliau turun dari tahta. Mau tidak mau supaya tetap berada di tahta, dia itu harus memiliki rasa miskin kepada rakyat. Itu. Menjadi presiden butuh yang namanya mental miskin. Jokowi seperti apa digoyang dulu itu mantan presiden Jokowi. Seperti apa beliau itu digoyang politik apa kekuasaannya oleh para oposisi. Dituduh PKI lah, ijazah palsu lah. Terakhir kemarin apa? Mulyono. Itu loh. Beliau menggunakan mental miskin untuk mempertahankan kekuasaannya. Entah dengan cara apa, entah dengan cara bagaimana, bermain politik di belakang atau apa bagaimana, saya tidak tahu. Yang jelas bagaimana dia itu kemudian tetap berkuasa. Karena apa? Jokowi itu memiliki, ketika ingin tetap berkuasa, harus memiliki mental miskin, memiliki rasa butuh kepada dukungan politik. Kalau menjadi presiden, kalau tetap menggunakan mental kaya, ya seperti Gus Dur. Cuman berapa tahun beliau menjadi presiden? 2,5 tahun. 2 tahun setengah beliau itu. Karena apa? Ketemu DPR bilang, DPR kayak anak TK. Misalkan kayak gitu ya. Terus apa? Terakhir beliau jawab, jabatan itu nggak penting sama sekali. Beliau nggak merasa butuh dengan jabatan. Yang terjadi apa? Cepat lengser beliau itu loh. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan Gus Dur pada waktu itu memiliki mental kaya. Gitu loh. Mental nggak butuh. Ya, karena beliau seorang sufi yang sangat ikhlas kayak gitu kan. Seorang wali yang sangat ikhlas. Tapi diterapkan pada kekuasaan ternyata nggak jadi. Beliau ambrol kekuasaannya. Kalau ingin tetap berkuasa, ya harus pasang mental miskin. Ya, seperti Jokowi, seperti Prabowo itu. Bagaimana tetap eksis berkuasa? Walaupun itu hakikatnya adalah mental miskin. Itu. Rakyat juga harus pasang mental miskin kepada penguasanya. Harus taat pajak, harus taat dengan undang-undang, tidak boleh berbuat kriminal, dan lain sebagainya. Kalau rakyatnya sudah tidak mau taat kepada pemimpinnya, yang terjadi ya keguncangan negara. Ya kan? Pelanggaran kriminal di mana-mana, korupsi di mana-mana, pajak mengemplang, negara nggak bisa operasional karena nggak mau bayar pajak rakyatnya. Hancur negara kita itu loh. Rakyat harus memiliki rasa butuh, memiliki rasa miskin kepada penguasa. Ini. Seorang ibu rumah tangga ya, seorang ibu rumah tangga harus punya rasa miskin kepada suaminya. Iya, saya butuh dinafkahi. Maka ini saya harus merawat rumah tangga, harus mampu menjaga rumah agar tetap kondusif, harus membersihkan rumah, harus beres-beres rumah sebagai ibu rumah tangga, kayak gitu. Harus membesarkan anak, demi apa? Mendapatkan nafkah dari suami. Kalau istri sudah nggak mau melayani suami, ya nanti nafkah suami juga berhenti. Suami juga seperti itu, harus memiliki rasa miskin, memiliki rasa butuh kepada istri. Kayak gitu. Kalau kemudian istri nggak ada, yang membesarkan anak-anak siapa, yang membersihkan rumah siapa, yang memasak siapa, dan lain sebagainya. Seorang istri, seorang suami butuh mental miskin untuk mencapai yang namanya keluarga harmoni, keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Ini jadi itu semuanya mental miskin kan? Berarti kita butuh nggak dengan mental miskin? Butuh. Nah, yang paling menjadi catatan adalah ini mental miskin yang dimiliki pedagang. Dia harus punya mental miskin, ya, harus punya mental miskin karena apa? Dengan mental miskin tersebut, dia itu punya hasrat untuk mengambil keuntungan, mengambil cuan. Kalau dia sudah merasa nggak butuh, saya nggak butuh duit kalian. Seperti orang kaya banget, nggak butuh saya sama kalian. Hancurlah dagangannya. Kayak gitu loh, ya. Dagangannya hancur. Kemudian seorang guru, dia harus memiliki mental miskin ketika mengabdi kepada negara.
saya butuh pekerjaan. Iya kan? Seorang karyawan harus merasa butuh kepada bosnya. Saya butuh digaji. Seorang bos harus punya mental miskin kepada karyawannya. Karyawan saya butuh diselesaikan pekerjaannya. Maka bagaimana supaya karyawannya betah? Kayak gitu loh. Kalau bosnya sudah merasa semua saya bisa mengerjakan sendiri, bubar kalian, nggak butuh saya, mental kaya ya, ya bubar kan, bubar semua jadinya. Itu yang terjadi akhirnya adalah kemiskinan. Ini negara ya harus butuh dengan para pegawainya. Ini siapa yang mau ngurus administrasi? Makanya kemudian apa? Negara harus punya mental miskin kepada para pegawai. Bagaimana supaya mereka aktif bekerja? Keterhubungan ini loh, keterhubungan rasa butuh ini yang kemudian disebut sebagai mental miskin. Asalnya sebetulnya seperti itu, mental miskin. Ketika digunakan pada koridornya, digunakan sesuai dengan alur alamnya, ya mensejahterakan, bahkan mengkayakan. Itu loh. Jadi nggak semuanya itu kita itu harus mental kaya, wah nggak butuh aku, saya punya. Nggak bisa seperti itu. Setiap orang itu kemudian harus memasang yang namanya mental miskin. Mungkin di sini banyak para penonton, ya mungkin merasa butuh dengan ilmu saya barangkali. Wah ini enak didengarkan, udah saya nyimak. Kayak gitu kan. Tapi satu sisi, saya juga butuh mereka. Saya harus pasang mental miskin. Kalau kemudian mereka tidak menonton video saya, apa saya eksis? Enggak. Biar saya eksis, saya harus memiliki mental miskin. Makanya mau tiap jam 8 malam harus tayang, harus ya, harus ngisi materi misalkan jam segini. Itu karena rasa miskin saya loh. Tapi dengan rasa miskin saya seperti ini kemudian saya bisa eksis, saya bisa mendapatkan rezeki dan lain sebagainya. Karena ini sekali lagi ya, bukan cuma mental kaya yang dibangun untuk kaya, tetapi kita juga harus sadar kita harus memiliki mental miskin. Karena itu adalah keseimbangan alam semesta. Kalau yang terbangun hanya mental kaya saja, ujung-ujungnya sombong. Fir'aun, hancur apa enggak? Hancur. Karena apa? Yang dibangun hanya mental kaya. Nggak butuh saya dengan rakyat, bantai seenaknya rakyatnya. Nggak butuh saya sama kaum Bani Israel. Bunuh Bani Israel, bantai semuanya. Yang terjadi dia hancur. Karena terjebak yang namanya adigang, adigung, adiguna. Ini. Jadi, memang begitu. Ada keseimbangan alam semesta ini. Ya, dan sama yang makrokosmos dengan yang mikrokosmos tubuh kita juga sama. Makrokosmos butuh keseimbangan antara kaya dan miskin. Tubuh kita sebagai mikrokosmos juga butuh kaya dan miskin, butuh mental kaya juga butuh mental miskin. Begitu. Terima kasih bagus banget pencerahannya. Jadi buat teman-teman semuanya, mental miskin ternyata cukup penting buat materi kali ini. Ya, kalau teman-teman bingung yang mental kaya itu seperti apa, di video-video sebelumnya itu masih banyak itu. Mungkin bisa ditonton sebelumnya. Mungkin ada closing statement di badan buat penutupan kali ini. Iya, jadi memang itu keseimbangan alam ya, keseimbangan tubuh kita antara mental miskin dan mental kaya. Cuma memang segala sesuatu itu memang ada batasnya. Ngono ya ngono, ning yo ora ngono. Begitu ya begitu, tapi ya nggak gitu juga. Ya, makanya kita membangun mental kaya. Ya, kita membangun mental kaya. Kalau kemudian berlebihan, kita kemudian keluar dari jalur-jalur, dari koridor-koridor, keluar dari batas-batas, ya kita ketemu menjadi orang sombong, adigang, adigung, adiguna. Kita memiliki mental miskin, keluar dari koridor, keluar dari batas-batas, ya yang terjadi kita itu kemudian hancur juga hidupnya. Dikarenakan apa? Kita terjebak sebagai orang yang miskin, terjebak sebagai orang yang tidak punya harga diri. Makanya ini ya, kita harus sadar, alam ini adalah keseimbangan, tubuh kita adalah keseimbangan. Untuk kaya, kita memang butuh mental kaya. Mental pemberi, mental tidak butuh kepada orang, mental untuk membantu orang lain. Tapi kita juga harus menggunakan satu mental lagi yang namanya mental miskin, di mana kita juga di titik tertentu kita butuh dibantu oleh
orang lain. Begitu. Ya, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita berjumpa lagi di session yang akan datang.